Assalamualaikum sahabat Wijaya Stuti Vlog Channel. Hari ini Wijaya Stuti mau datang ke acaranya Apli Talk Show selama 3 hari. Hari ini hujan gak berhenti-berhenti. Jadi dari malam malahan sampai pagi hujan turun terus. Untungnya Wijaya Stuti kedapetan sesi yang kedua untuk tahu tentang apa sih Apli dan apa sih direct selling dan apa sih money game. Dan sampai di gedungnya keren banget tuh, protokol kesehatannya tuh asik banget. Dari mulai kaki dimasukin ke keset. Maksudnya alas kaki kita ditaruh di atas keset basah supaya tetap bersih. Kemudian cuci tangan pakai hand sanitizer. Dan aku dipakein protokol kesehatan, foto aura gimana suhu kita. Kalau emang bagus akan dibilang bagus. Terus habis itu isi daftar tamu, tuh lihat tuh. Dan kemudian tidak lupa juga aku di rapid test. Wah gila, tempatnya steril banget. Jadi gak takut deh karena emang benar-benar mengikuti protokol kesehatan. Setelah dirapit, alhamdulillah hasilnya negatif. Jadi aku bisa masuk ke lokasi dan bisa ikutan acara Apli hari itu juga. Padahal di jalan tuh rasanya udah kayak naik kereta Train to Busan gitu. Kayak ada zombie di mana-mana. Deg-degan banget. Nah, ini dia nih. Acara hari pertama dimulai dengan kita wawancara dulu Dewan Komisaris Apli, Pak Joko Komara. Pak Joko Komara memberikan 8 poin untuk membedakan antara direct selling dan money game. Ya sebenarnya nanti di talk show kita akan jelaskan. Apli sudah melakukan banyak hal tentang ini karena kan memang banyak money game itu menunggangi industri ini. Investasi juga kan ditunggangi. Jadi yang kita lakukan adalah pertama kita mendekati pemerintah untuk keluar peraturannya dulu. Dan akhirnya keluarlah di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Nah setelah itu kita mensosialisasikan ke law enforcement, mulai dari kepolisian, ke kejaksaan dan kehakiman. Kita bekerja sama dan bersama perdagangan dan waktu itu Satgas Waspada Investasi kita keliling ke seluruh Indonesia untuk memberikan ini kepada masyarakat, sosialisasi ke masyarakat melalui seperti ini talk show. Kita juga berbicara di televisi, kita juga di website dan ada di YouTube. Kita juga ada ciri-cirinya semuanya ada di YouTube-nya Apli, jadi masyarakat bisa mengakses. Cuman ya tadi kalau misalnya ciri-cirinya susah dimengerti ya paling gampang dia tidak anggota Apli pasti gampang. Karena kan kalau kita melihat sayang banget ya kalau melihat tadi penghasilan untuk negara aja sebanyak itu gitu ya. Iya. Misalnya benar ya. Betul kan, omsetnya 16 triliun dan penghasilannya itu 4 triliun. 4,5 triliun. 4,8 triliun dalam 1 tahun. Jadi 4,8 triliun memberikan penghasilan tambahan kepada masyarakat. Nah, jadi sekarang sebenarnya saatnya yang tepat karena selain COVID, selain menghantam kesehatan, ke ekonomi, pemecatan di mana-mana. Sedangkan di bisnis ini tuh modal juga kecil. Problem yang kedua kan ada orang yang bilang wah nggak bakat. Nah di sini diajarin, dikasih training. Jadi kalau misalnya mau buka restoran kan harus pinter masak dulu, baru bisa buka restoran. Masa bikin restoran terus Pak maaf hari ini kosong gitu kan nggak bisa. Kalau di sini nggak pinter ngomong pun diajarin bagaimana public speaking, bagaimana mempunyai PD, bagaimana meyakinkan orang, handling objection, menangani keraguan-keraguan dan sebagainya. Jadi di bisnis ini tuh keunggulannya adalah kita membantu orang lain sukses, kita sukses. Jadi gurunya tidak akan dibayar kalau muridnya nggak sukses. Jadi bayangkan gurunya tuh cerewetnya kayak apa kalau karena dia hanya bisa dibayar kalau muridnya sukses. Jadi industri ini sebenarnya karena sistemnya seperti itu sangat tepat sekali dalam mengangkat SDM. Revolusi mental sebenarnya yang sudah kita lakukan. Berarti balik lagi ke pertanyaan awal tadi ya Pak ya, untuk mengecek apakah dia terdaftar di Apli atau enggak, apalagi untuk masyarakat awam ya, berarti ngeceknya di website-nya atau di mana? Di website lebih bagus ya, websitenya www.apli.org
ortuorganisasi.id, ID itu Indonesia. Atau apli.id. Apli.id. Di sana nanti langsung kelihatan Ya, anggotanya siapa saja dari 106 itu. Nah, bisa dilihat, oh ini perusahaan ini sudah ada nggak sih di Apli? Kalau udah ada berarti lama. Berarti kalau nggak ada udah deh gitu ya. Kalau Pak, udah ya? ada, question. Question ya. Oke, makasih ya Pak. Sama-sama. Kalau nggak ada, berarti bisa dilaporkan ke Aplinya atau gimana ya Pak? Ya, kalau nggak ada sih memang belum tentu. Cuman kan Apli karena tidak memverifikasi dan tidak mengawasi, maka Apli tidak berani menjamin apakah itu money game atau tidak. Yang banyak sih perusahaan-perusahaan yang datang ke kita menjadi anggota, dan beberapa banyak juga yang kita tolak, terpaksa kita tolak karena apa? Karena praktek izinnya A, tapi di lapangannya B. Nah, seringnya terjadi seperti itu, sehingga banyak yang kita tolak memang. Makanya banyak yang ngomong, wah masuk anggota Apli susah. Ya karena kita memang benar-benar Apli diadakan untuk comply dengan pemerintah supaya memberikan citra positif ke masyarakat. Kemudian Pak, kalau misalnya nih dia sudah terdaftar di Apli ya Pak ya, di suatu waktu mereka melakukan kecurangan seperti itu ya Pak. Kemudian kan dari Apli sendiri entah itu di freeze pada saat masih menunggu hasil sidang, atau kemudian akhirnya di apa Pak? Kalau misalnya ternyata terbukti melakukan kecurangan, kita akan keluarkan. Ada beberapa banyak sih, misalnya member-membernya lapor ke Apli. Jadi kita sering menjadi mediator untuk, makanya kita ada memang aturan dari WBSE bahwa Apli itu harus mempunyai Kode etik. Sumber penyakit ya Pak. Sumber penyakit yang memang harus dibasmi kelihatannya seperti itu, apalagi dia melakukan ini kan ya. Coba baca Pak, silakan baca Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, selamat siang. Yang terhormat Ketua Satgas Waspada Investasi Bapak Tonal, Pak Mahmud, dan Pak Yogi dari Barreskrim Tipidexus, dan Bu Ina, dan yang terpenting adalah rekan-rekan sekalian. Hari ini kita membahas tentang materi saya, bagaimana mengenali praktek money game dan bahayanya. Lihat materinya di Oke. Bagaimana mengenali praktek money game dan bahayanya? Nah, sebenarnya kalau kita lihat di sini ada tiga kategori ya, 3 poin yang kita bisa kenali, yaitu sumber bonus, syarat bonus, dan jika kegiatan recruiting dihentikan apa yang terjadi. Nah, kalau direct selling yang benar, sumber bonusnya itu dari kegiatan penjualan barang. Sedangkan kalau skema piramida atau money game, sumber bonusnya dari kegiatan perekrutan, jadi uangnya dari setoran anggota baru. Kemudian syarat bonusnya bisa dilihat kalau ada marketing plan, syarat bonusnya itu apa. Kalau direct selling yang benar atau MLM yang benar adalah harus barang terjual. Jadi kalau ada barang terjual ada bonus, baru berarti direct selling yang benar. Jangan kalau syarat bonusnya adalah rekrut, kalau ada perekrutan keanggotaan baru ada bonus. Nah, itu adalah skema piramida. Nah, yang paling penting adalah yang poin ketiga ini. Jika kegiatan recruiting dihentikan, apa yang terjadi? Kalau direct selling atau MLM yang benar, jika kegiatan recruiting dihentikan, bonusnya tetap mengalir karena fokusnya bukan ke perekrutan keanggotaan, tetapi ke penjualan barang. Nah, selama penjualan barangnya terjadi, maka bonus tetap akan mengalir. Dan kalau skema piramida, begitu kegiatan recruiting dihentikan, bonusnya akan berhenti mengalir. Dan ini yang sering digunakan di negara-negara lain, seperti di Cina misalnya. Salah satu negara, di negara itu salah satu perusahaan dicurigai apakah dia melakukan praktek money game atau tidak, maka perusahaan itu dilarang melakukan recruiting dalam waktu tertentu. Ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun, dan dilihat apakah marketing plan-nya tetap menghasilkan bonus atau tidak. Nah, kalau berhenti sudah otomatis itu adalah skema piramida. Tetapi kalau turun, bonusnya ternyata turun secara signifikan, itu kita masuk ke abu-abu nih, hati-hati ya. Jadi ada hitam, ada putih, ada abu-abu. Dan apa sih bedanya? Bagaimana sih mekanismenya ya? Kalau
Kalau direct selling yang benar, seorang customer atau member dia mengeluarkan uang untuk membeli barang, di mana harga barang dengan value nilai dari barangnya itu seimbang, sama, senilai. Kemudian karena terjadi pembelian barang itu terjadilah profit, dan dari profit itu dibagikan bonus. Jadi bonus itu berasal dari profit barang, di mana payout-nya dibatasi oleh pemerintah melalui peraturan Permendak nomor 70 tahun 2019, yaitu maksimal 40%, dan profit berikutnya berasal dari masuk ke company sebagai keuntungan sebagai pengusaha ya. Kemudian apa sih skema piramida? Skema piramida adalah member baru mengeluarkan uang. Nah, uang ini tidak menghasilkan apa-apa, artinya uang ini tidak produktif, tidak beranak. Kalau diinvestasikan kan beranak, ada keuntungan. Kalau produk kan berarti ada profit, ada anaknya ini yang dibagikan. Nah, kalau skema piramida, uangnya itu tidak produktif sehingga induknya yang dibagikan, jadi bapaknya yang dibagikan. Padahal kan uang itu masuk bukan sebagai profit, tetapi uang itu masuk sebagai kewajiban. Nah, bisa dibayangkan kewajiban itu dibagi-bagikan, sudah pasti akan bangkrut di kemudian harinya, karena memang skema piramida itu pasti ujungnya akan bangkrut. Tetapi sengaja memang pemilik, jadi penyelenggara money game itu sudah tahu bahwa ujung kedepannya itu akan bangkrut, dan dia menggunakan serakahnya manusia sehingga makanya payoutnya bisa 100%, bahkan bisa 200%, bahkan 300% untuk menimbulkan keserakahan. Ya, jadi sebenarnya kalau saya sebutkan money game itu hampir sama seperti berjudi. Pada saat berjudi, niatnya pasti orang judi itu berani besar karena dia pernah menang besar. Kalau nggak pernah menang besar pasti hanya sedikit keluar uangnya. Nah, orang berjudi niatnya adalah selalu saya akan berhenti pada saat saya menang. Tapi kenyataannya waktu dia menang, dia akan bilang kalau sedikit lagi saya nambah lagi menang. Kalau saya sedikit lagi naruh lagi, menangnya tambah sedikit lagi. Tapi yang ada malah turun. Dan kemudian dia bilang kalau saya berhenti sekarang, keuntungan yang tadi nggak balik dong. Jadi dia terus pada saat terus sudah kena modal, dia akan bilang, wah kalau saya berhenti sekarang modal saya habis. Jadi akhirnya orang berjudi berhenti pada saat kapan? Pada saat tidak ada kemungkinan lagi untuk maju, artinya sudah habis semua. Nah, sama juga seperti money game. Money game banyak orang yang tahu, bahkan masyarakat banyak yang udah tahu bahwa ini money game. Ada lah yang presentasi bilang ini money game Bapak, jadi resiko masing-masing tanggung sendiri. Jadi ada di masyarakat itu yang terang-terangan ini money game. Dan mereka mengatakan money game itu yang untung yang di depan, makanya kita mumpung di depan, ayo kita duluan. Dan setelah mereka masuk, kenyataannya setelah mereka masuk udah dapat untung, mereka nambah lagi, sama kayak orang judi tadi, nambah lagi. Waktu kita menangani kasus 3M, MMM, waktu itu sudah mau kolaps, kita selalu apli pura-pura mau join gitu ya. Waktu itu kita cari kantornya tidak buka di Indonesia, tapi leadersnya membuka kantor di Bandung, dan kita datang ke Bandung, kita pura-pura mau join, dan apply-nya bilang jangan join sekarang Pak, sudah mulai seret, udah nggak bisa, karena menggulung ya. Jadi misalnya begini, misalnya payout-nya money game itu 1 miliar, maka bulan depan harus omsetnya 2 miliar. Kalau tidak, dia tidak bisa bayar. Karena kan payout-nya 100%. Kalau payout-nya 200%, omset sekarang 1 miliar, berarti bulan depan harus harus minimal 4 miliar. Kalau tidak, maka akan kolaps. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa dari Global Indonesia. Ada 2 hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Joko tentang ini tentang yang pertama, kalau perusahaan tersebut sudah masuk ke dalam APLI, kemudian ada laporan, kira-kira skema apa yang dilakukan oleh APLI untuk menindaklanjuti perusahaan yang ternyata melanggar? Ada step-step apa aja? Kemudian kedua, beberapa waktu ini sedang marak ada satu perusahaan disebutkan enggak, jangan ya. Jadi perusahaan ini menawarkan membernya untuk ikut di rekrutmen, kemudian menonton iklan, nanti dapat poin, dan ini katanya sudah legal katanya, tapi
Makanya saya ingin pertanyakan sama Apli apakah memang ini legal, karena kita cuma nonton iklan aja, nanti dapat poin, tapi harus merekrut orang. Nah nanti selanjutnya nanti dia akan membuat, katanya ini nantinya akan jadi kayak platform yang udah ada sekarang, platform penjualan yang udah ada sekarang. YouTube ya Pak? Iya. Itu gimana? Gimana Pak? Apakah memang legal atau gimana? Karena kan atau mungkin masuk ke dalam dari selling abu-abu ya. Itu aja sih pertanyaan dari saya. Terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cuma di surat Apli kemarin itu kita menyarankan jika memang dari Fitup ini memang mau menjalankan atau memberikan komisi-komisi dan bonus yang sifatnya multi ya Pak ya, kalau bahasa Pak Joko itu banyak ya, namanya juga multilevel marketing. Kita sarankan mereka untuk membuat QPL. Kalau untuk terkait Fitup sih itu ya, mungkin Pak Joko mau nambahin silakan ya. Saya menambahin yang pertanyaan tadi ya, apakah yang bergabung di Apli itu sudah legal? Ya, karena syarat untuk join anggota Apli itu harus memiliki legalitas. Inilah kelebihan Apli ya. Jadi kalau nggak punya legalitas ya nggak akan pernah bisa masuk ke Apli. Jadi dan bukan cuma legalitas saja, setelah mendapatkan legalitas, Apli akan mencek apakah praktek di lapangan dengan izinnya itu sama. Kalau berbeda itu pun kita tolak. Jadi memang betul banyak yang mau bergabung di Apli tetapi sulit karena Apli betul-betul memastikan bahwa prakteknya itu sama. Jadi kita gampang tinggal ke media dan sebagainya untuk memastikan praktek dan izin itu harus sama. Dan tadi pertanyaannya apakah perusahaan yang punya izin itu bisa melakukan money game? Ya bisa saja, karena mungkin prakteknya berbeda. Tadi juga Pak Yogi dalam paparannya banyak perusahaan-perusahaan yang izinnya A tetapi prakteknya B. Nah itu yang bisa bisa melenceng di situ. Nah tadi kalau misalnya ada dispute atau ada masalah dengan anggota Apli, apa yang Apli lakukan? Yang Apli lakukan, kita akan misalnya ada laporan masyarakat Apli terhadap anggota Apli mungkin melakukan A dan B, Apli akan segera bertindak dan meminta verifikasi. Dan kita bukan cuma hanya meminta verifikasi, bahkan kita cek di media sosial, karena media sosial itu luas, jadi gampang di-search ya. Dan kalau perlu sering Apli juga melakukan investigasi, kita nyamar, kita join ke perusahaan kita sendiri juga, perusahaan anggota kita sendiri, kita join untuk memastikan apakah benar atau tidak. Laporan itu bisa dari masyarakat, bisa juga dari membernya. Kalau membernya juga lapor terjadi perselisihan dengan perusahaan, kita ada code of administrator atau kode etik Apli. Itu memang disyaratkan oleh WDSE bahwa Apli harus mempunyai code of administrator, dan itu harus di luar industri, jadi benar-benar orang yang netral. Dan code of administrator kita adalah Bapak Ardiansyah. Beliau adalah juga menjabat kepala perlindungan konsumen nasional. Jadi beliau sangat-sangat objektif dan punya pengalaman luas karena beliau juga sekjen di perdagangan dan saksi, beliau juga ahli. Jadi banyak kementerian dan beliau sangat bijaksana sehingga sebagai mediator, dan beliau juga beberapa kali hadir di WDSE Convention, World Convention, agar menyelaraskan, karena di WDSE dari DSE seluruh dunia World of Administratornya semuanya itu ada training khususnya, sehingga benar-benar standarnya adalah standar internasional. Saya rasa itu untuk itu. Terus terang saya tidak menangani langsung, jadi yang dijelaskan itu Bu Ina lebih memahami. Terima kasih Pak Joko. Ke pertanyaan berikutnya. Berikan video pada suatu berita. Jadi kalau ada berita, ada beda warna, tadi akan ada tulisan. Tetapi pertanyaan mereka ada taksi dan meminta untuk saran bagaimana mereka berusaha di Indonesia. Memang dalam kegiatan ini tidak merupakan bagian dari
modelnya adalah model seperti VTubers. Kalau VTubers yang dibayar oleh YouTube tentunya dengan iklan-iklan yang masuk. Tetapi itu yang dibayar adalah orang yang menonton iklan. Nah itu bedanya. Jadi saat ini mereka sedang mengurus izin dan kita tetap kecil karena kita akan mendorong mereka tetap berusaha kalau memang itu bagus untuk umat dan kita mengatakan tidak ada pendaftaran uang di sana. Nah kita akan sedikit nanti dan kalau memang terbukti tidak merugikan masyarakat dan memberikan keuntungan untuk masyarakat tanpa ada pungutan dan ada sistem referral, kita akan analisis kembali. Itu ya, siap. Terima kasih ya, ini juga banyak yang bertanya tentang fitur ini sudah terjawab ya dengan jawaban dari kami dan dipertegas lagi oleh Satgas Waspada Investasi. Saya rasa cukup puas ya.